Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya bagi Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan iman, ihsan, sehingga kita dapat berkumpul ya, walaupun teman-teman hanya menyaksikan video presentasi dari kami. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan puasanya lancar. Amin, Allahumma amin. Dan tak lupa juga selawat teriring salam kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang penuh dengan kegelapan ke zaman yang penuh dengan terang benderang cahaya ini. Amin, Allahumma amin. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul kiamah. Amin, Allahumma amin. Baiklah, di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Rani Wulandari sebagai moderator. Yang kedua ada Indah Ayu Permatasari, dan terakhir ada Bufa Aisyah Saputra. Oke, baik, di sini kami akan menjelaskan materi tentang spekulasi, proyeksi, dan bisnis dalam Islam. Di sini dosen pengampu yang kami hormati kepada Pak Arif Kurniawan SAMSA, dan teman-teman semua yang menyaksikan video ini. Baiklah, di sini saya akan mempersilahkan materi pertama yang akan disampaikan oleh Indah Ayu Permatasari. Kepada Indah dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi. Di sini saya akan menyampaikan materi kita yang pertama, yaitu mengenai bisnis dan investasi dalam Islam. Hasil investasi di masa yang akan datang sangat dipengaruhi banyak faktor, baik faktor yang dapat diprediksikan maupun tidak. Faktor-faktor yang dapat diprediksikan atau dihitung sebelumnya adalah berapa banyak modal, berapa nisbah yang disepakati, berapa kali modal dapat diputar. Sementara itu, faktor yang efeknya tidak dapat dihitung secara pasti atau sesuai dengan kejadian adalah return atau perolehan usaha. Menurut Antonio pada tahun 2000, perbedaan tersebut dapat ditelaah dari definisi hingga makna masing-masing, yaitu investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung resiko karena terdapat dengan unsur ketidakpastian. Dengan demikian, perolehan kembalinya return tidak pasti atau tidak pasti dan tidak tetap. B. Membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung resiko karena perolehan kembalinya berupa bunga yang relatif pasti dan tetap. Bisnis atas investasi merupakan sesuatu yang tidak dapat dipastikan hasilnya, sebab bisnis merupakan aktivitas yang memberikan kembalian untuk masa yang akan datang. Masa yang akan datang adalah suatu keadaan yang sulit dipastikan. Tindakan menjadikan sesuatu yang tidak pasti menjadi pasti dalam kaitan dengan pengembangan modal atau uang merupakan perbuatan riba. Sebaliknya, jika seseorang berupaya menjadikan sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti, maka akan menjadi kegiatan gharar. Riba dan gharar adalah dua kegiatan yang sama-sama dilarang dalam Islam. Bisnis dilakukan dalam bentuk berbagai sektor, baik sektor real maupun keuangan. Bisnis sektor itu lebih mengedepankan pada aspek kewujudan objek yang dibisniskan. Namun dalam bisnis sektor keuangan itu lebih cenderung pada unsur spekulasi, apalagi jika dilakukan di pasar uang maupun di pasar modal. Khususnya dalam pasar uang dan pasar modal, itu banyak sekali para spekulan atau pelaku spekulasi yang memanfaatkan situasi untuk mengedepankan keuntungan. Jadi tindakan seperti ini dalam Islam disebut dengan judi. Judi dapat didefinisikan statement untung-untungan, yaitu untung-untungan yang cenderung terfokus pada spekulatif yang irasional, tidak logis, dan tidak berdasar. Fokus pelarangan terletak pada tidak berpengaruhnya aktivitas judi terhadap agregat supply atau tidak produktif. Jadi letak haramnya judi itu karena adanya larangan penimbunan barang atau hadis dikarenakan berdampak pada berkurangnya agregat supply,
barang dan jasa. Dengan demikian, aktivitas yang tidak memberikan dampak meningkatkan agregat suplai barang dan jasa merupakan hal yang tidak diperbolehkan atau haram. Untuk itulah sebabnya judi diharamkan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Indah Ayu Permatasari. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Bu Faiza Saputra. Kepada Bu Fa dipersilahkan. Selanjutnya, B. Spekulasi dalam investasi. Dalam pasar modal ini dibedakan antara spekulan dengan para bisnis investor. Jadi derajat ketidakpastian yang dihadapinya. Untuk itu perlu dilihat dahulu karakter dari masing-masing investasi dan spekulasi. Yang pertama, investor di pasar modal adalah mereka yang memanfaatkan pasar modal sebagai sarana untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan terbuka yang diyakininya baik dan menguntungkan, bukan untuk tujuan mencari capital gain melalui short selling. Kedua, spekulasi sesungguhnya bukan merupakan investasi, meskipun di antara keduanya dan ada kemiripan. Perbedaan yang sangat mendasar di antara keduanya terletak pada spirit yang menjiwainya, bukan pada bentuknya. 3. Spekulasi adalah kegiatan game of chance, sedangkan bisnis adalah game of skill. Seseorang dianggap melakukan kegiatan spekulatif apabila ia di tangga rai memiliki motif memanfaatkan setiap pasien tersebut untuk keuntungan jangka pendek. Keempat, spekulasi dalam meningkatkan unit income bagi sekelompok orang dalam masyarakat, tapi tetap memberikan kontribusi apapun, baik yang bersifat positif maupun produktif. Bahkan mereka telah mengambil keuntungan di atas biaya masyarakat yang bagaimanapun juga sangat sulit untuk bisa dibenarkan secara ekonomi, sosial maupun moral. Kelima, spekulasi merupakan sumber penyebab terjadinya krisis keuangan. Fakta menunjukkan bahwa aktivitas para spekulan inilah yang menimbulkan krisis di Wall Street tahun 1929 yang mengakibatkan depresi yang luar bagi perekonomian dunia di tahun 1930-an. Keenam, spekulasi adalah output dari sikap mental ingin cepat kaya. Jika seseorang telah terjebak pada sikap mental ini, maka ia akan berusaha dengan menghalalkan segala macam cara tanpa memperdulikan rambu-rambu agama dan etika. C. Proyeksi bisnis atau investasi. Teknik proyeksi bisnis merupakan suatu cara atau pendekatan untuk menentukan ramalan perkiraan mengenai sesuatu di masa yang akan datang. Proyeksi forecast menjadi sangat penting karena penyusunan suatu rencana diantaranya didasarkan pada suatu proyeksi atau forecast. Kejadian yang terjadi di masa yang akan datang akan penuh dengan resiko dan ketidakpastian. Untuk mengurangi resiko dan ketidakpastian di masa yang akan datang. Baiklah, terima kasih kepada Bu Fa. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang penerapan analisis statistik untuk proyeksi dengan contoh sebagai berikut ya. Langsung contoh ya teman-teman. Yang dengan data yang diperlukan itu jumlah tahun yang lalu ya. Misalnya 5 tahun yang lalu dari 2009 sampai 2013. Nah, kedua variabel pengaruh seperti penjualan itu X ya. Dan variabel terpengaruh independen variabel itu seperti laba ya, ibaratnya Y ya. Oke. Pertanyaannya, berapa jumlah penjualan yang terjadi pada tahun 2014? Tabel bantunya itu kita ke sini ya, ke tabel bantu. Di sini ada tahun 2009 sampai tahun 2013. Nah, di sini ada penjualan, laba, XY, X kuadrat dan X dan Y kuadrat. Dari sini kita bisa melihat ya, nanti bagaimana kita akan mencari regresi tunggalnya. Oke, kita masuk ke rumus regresi tunggal, yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Dan persamaan pertama itu sigma Y sama dengan N ditambah A ditambah B sigma X. Yang kedua itu sigma XY sama dengan A sigma X ditambah B sigma X kuadrat. Dengan menerapkan rumus tersebut pada data yang tersedia, maka dapat dihitung sebagai berikut. Nah, di sini kan sudah tersedia semua ya. Jadi yang belum tersedia itu adalah A dan B,
Terus kita harus mencari juga Y-nya. Oke. Dengan menerapkan rumus tersebut, di sini 1.200 ya, yang pertama 1.200 didapatkan dari soal ya, perjumlahan laba dari 2019 sampai 2013 itu 1.200. Nah, sama dengan 5A. Nah, 5A ini dapat dari mana? Itu nilai N-nya ya. Nilai 5 tahun yang lalu ya. Dari 2009 sampai 2013 itu 5 tahun. Oke. Ditambah 1.500. 1.500 ini dapat dari mana sih? Dapat dari penjualannya. Seluruh penjualannya ditambah jadi 1.500 ya. Terus dikali 240. Nah, 240 ini dapat dari penjualan di tahun 2009. Jadi menganalisis transaksi, menganalisis statistik ini itu diharuskan dengan per tahun ya, jangan sampai dianalisis semuanya gitu. Jadi 240 ini dapat dari penjualan di tahun 2009. Oke, selanjutnya nomor 2, 378.000 ini didapat dari perjumlahan dari X dikali 500 ini didapat dari penjualan ya, seluruh penjualan ditambah jadi 1.500 dan ditambah 319.700B. Jadi itu semua seluruh perjumlahan dari X kuadrat dikali 1. Nah, 1 ini 1 tahun ya, selama 1 tahun. Oke. Selanjutnya itu ada yang pertama 288.000. Nah, itu dari mana sih? Itu dari 1.200 dikalikan dengan 240. Jadi dikalikan, ditaruh di situ dengan hasil 288.000. Sama dengan 1.500 ditambah 360.000. Dapat dari mana? Dapat dari 1.500 dikali 240. Oke, lanjut. Yang kedua 378.000 itu didapat dari perkalian ya, perkalian antara X dan Y, seluruhnya dijumlahkan menjadi 378.000 sama dengan 1.500A ditambah 319.700 itu didapat dari X kuadrat perjumlahnya ya. Oke, lanjut. Dari sini kita akan mengurangkan ya. Jadi 288.000 dikurangkan dengan 378.000 hasilnya 90.000. Nah, dari sini antara 1.500 dan 1.502 itu kan nilainya sama, jadi dicoret. Jadi persamaannya itu tidak ada, jadi dicoret saja ya teman-teman. Jadi langsung ke 360.000 dikurang 319.700, jadi hasilnya 40.300 B. Jadi kita mencari nilai B-nya tuh di situ. Jadi min 90.000 dibagi dengan 40.300 hasilnya 2,23. Nah, lanjut. Oke, lanjut. Jika nilai B sama dengan 2,23 dimasukkan ke dalam persamaan pertama, maka akan diperoleh hasil 1.200 sama dengan 5A ditambah 1.500 dikali 2,23. Jadi 1.200 sama dengan 5A ditambah, nah 1.500 dikalikan 2,23 hasilnya 3.345. Jadi 1.200 dikurangkan dengan 3.345 itu diputar balikan ke dalam, jadi dia dikurangkan dengan 1.200 hasilnya min 2, hasilnya min 429. Dengan demikian dapat diketahui fungsi regresi yang dicari yaitu Y min 429 ditambah 2,23 X. Jadi Y ini di tahun 2009 itu 429 ditambah 2,23 dikali 210 hasilnya min 429 ditambah 535,2 hasilnya 106,2. Jadi setiap tahun dihitung, dianalisis satu persatu sehingga menghasilkan di tabel berikut ya. Jadi misalnya taksiran forecast jumlah
penjualan pada tahun 2014 diinginkan penjualan sebanyak 400, maka laba penjualan sebesar 297. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.